Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami analisis, yaitu mengenai identifikasi gugus senyawa organik dari proses nginang berbasis etnokimia. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Afga, Fabio, Hanisa, Nur Indah, Sabrina, dan juga Talita. Merupakan bidang aplikasi senyawa organik. Lingkup aplikasi ini mencakup analisis kualitatif senyawa organik pada bidang etnokimia lingkungan. Penentuan komposisi senyawa dalam campuran nginang dapat dilakukan dengan metode ekstraksi dan menggunakan instrumen FTIR dan GCMS. Selanjutnya, latar belakang. Pembelajaran kimia pada jenjang SMA, khususnya materi kimia organik, sering dianggap sulit oleh peserta didik karena sifatnya yang abstrak dan kurang dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Padahal dalam kurikulum Merdeka Fase F, kelas 12, peserta didik dituntut untuk memahami konsep kimia organik beserta penerapannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis lingkungan agar pemahaman konsep menjadi lebih bermakna. Pendekatan berbasis lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar peserta didik sebagai sumber belajar. Namun pada kenyataannya, pembelajaran kimia masih cenderung bersifat teoritis dan belum banyak mengaitkan materi dengan potensial lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang memahami keterkaitan antara konsep kimia dengan fenomena nyata di lingkungan. Salah satu potensi lingkungan yang dapat dikaji adalah bahan alami seperti daun sirih, buah pinang, dan kapur yang mengandung berbagai senyawa organik dengan gugus fungsi tertentu. Dilakukan proses ekstraksi proksima secara maserasi bertujuan untuk bahan pengotor pada bahan nginang. Senyawa-senyawa tersebut dapat dianalisis menggunakan metode seperti FTIR dan GCMS untuk mengidentifikasi gugus fungsi seperti alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Hasil analisis ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis lingkungan yang lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Pada jurnal ini, analisis gugus fungsi dilakukan dengan menggunakan metode FTIR atau metode Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Sampel yang digunakan berupa ekstrak kental daun sirih, buah pinang, dan campuran keduanya. Sampel diambil sedikit menggunakan sudip, kemudian dianalisis menggunakan FTIR Shimatsu. Identifikasi gugus fungsi dilakukan dengan melihat dua daerah utama, yaitu daerah gugus fungsi dan daerah sidik jari atau fingerprint region. Metode ini digunakan untuk mengetahui jenis gugus fungsi yang terkandung dalam sampel. Pada jurnal ini, analisis pada spektrum pertama atau pada spektrum ekstrak daun sirih terlihat adanya beberapa puncak utama. Puncak pada sekitar 3165 cm per cm menunjukkan adanya gugus hidroksil yaitu OH. Kemudian pada sekitar 1728 per cm menunjukkan adanya gugus karbonil atau C double bond O. Selain itu, pada daerah sidik jari sekitar 1000 hingga 1100 cm per cm lihat adanya gugus CO. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih mengandung senyawa seperti alkohol serta kemungkinan aldehid atau keton. Setelah itu, pada ekstrak buah pinang terlihat puncak pada sekitar 3280 per cm yang menunjukkan gugus hidroksil dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian pada sekitar 1649 per cm menunjukkan adanya gugus karbonil, dan pada sekitar 1056 per cm menunjukkan adanya gugus CO. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah pinang didominasi oleh gugus hidroksil serta mengandung gugus karbonil dan CO. Pada spektrum campuran atau bahan minang terlihat puncak pada sekitar 3406 per cm yang menunjukkan gugus hidroksil. Kemudian pada sekitar 1728 per cm menunjukkan gugus karbonil, dan pada sekitar 1056 per cm menunjukkan gugus CO. Hasil ini menunjukkan bahwa campuran memiliki kombinasi gugus fungsi dari kedua bahan penyusunnya. Secara keseluruhan, ketiga sampel menunjukkan adanya gugus hidroksil, karbonil, dan CO. Hal ini menandakan bahwa bahan minang mengandung berbagai senyawa organik seperti alkohol, aldehid, keton, asam, karboksilat, dan ester. Pada spektrum campuran atau Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan GCMS dalam bidang lingkungan. GCMS sendiri merupakan alat instrumen dengan nama Gas Chromatography Mass Spectrometry yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai senyawa organik yang ada dalam sampel. Sampel yang kita miliki seperti ekstrak daun sirih, buah pinang, dan campurannya. Kemudian, cara kerjanya adalah dengan memisahkan komponen sampel, lalu mencocokkan berat molekul dan pola pecahannya, atau yang bisa disebut fragmentasi dengan database yang ada dalam alat GCMS. Kemudian, output yang kita dapat adalah hasil berupa grafik spektrum yang menunjukkan berbagai senyawa kimia berdasarkan waktu keluarnya, atau yang bisa disebut dengan waktu referensi atau juga retention time. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan GCMS. Hasil dari GCMS ekstrak daun sirih yaitu terdeteksi tidak kurang dari 20 jenis senyawa organik di dalamnya, dengan puncak spektrum yang paling utama muncul di waktu retensi sekitar 8 menit. Kemudian senyawa paling dominan adalah hexadecanoic acid dengan persentase area sebesar 10,94%, seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, hasil GCMS ekstrak buah pinang adalah puncak spektrum utamanya muncul di waktu retensi sekitar 13,393 menit. Dengan senyawa paling dominannya adalah 1 N-tetracontanol dengan persentase area sebesar 100%, seperti yang dapat dilihat pada grafik spektrum di samping, yang mana memiliki grafik spektrum yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir dari hasil GCMS adalah ekstrak campuran, yang mana biasa disebut dengan residu minang, dengan puncak spektrum yang paling dominan muncul di waktu retensi sekitar 10 menit. Kemudian pada ekstrak campuran ini, yang mana merupakan campuran dari daun sirih dan buah pinang, senyawa terbanyak yang terdeteksi adalah N-ectusanol, seperti yang terlihat pada grafik spektrum di samping. Nama dan struktur senyawa yang dapat ditemukan dalam ekstrak buah pinang dan ekstrak daun sirih. Yang pertama, ditemukan senyawa 1 N-tetracontanol yang merupakan senyawa dominan yang terkandung dalam ekstrak buah pinang. Lalu selanjutnya ditemukan
senyawa hexadecanoic acid yang merupakan senyawa dominan yang terkandung dalam ekstrak daun sirih. Lalu yang terakhir ditemukan senyawa N-eikosanol yang merupakan senyawa dominan yang terkandung dalam ekstrak buah pinang dan ekstrak daun sirih atau merupakan ekstrak dari campuran nina. Kesimpulan dari identifikasi gugus fungsi senyawa organik dalam proses nginang yang pertama yaitu ekstraksi maserasi dengan etil asetat pada daun sirih, buah pinang, dan campuran keduanya berhasil memisahkan senyawa organik dari bahan pengotor. Yang kedua, analisis FTIR menunjukkan sampel mengandung gugus hidroksil atau OH, karbonil atau C-double bond O, dan CO, mengindikasikan keberadaan alkohol, aldehid atau keton, asam karboksilat, eter, dan ester. Lalu yang ketiga, analisis GCMS mengidentifikasi senyawa dominan. Dalam daun sirih terdapat senyawa hexadecanoic acid dengan persentase area sebesar 10,94%. Puncak retention time 8 menit. Dalam buah pinang terdapat 1 hentetrakontanol dengan persen area sebesar 100%. Puncak retention time 13,393 menit. Dan campuran dari keduanya terdapat senyawa N-eikosanol dengan persentase area sebesar 72,30%. Puncak retention time 10 menit. Hasil ini menunjukkan bahan alami nginang mengandung senyawa organik kompleks yang relevan untuk pembelajaran kimia berbasis lingkungan. Pemanfaatan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman konsep gugus fungsi secara nyata, aplikatif, dan kontekstual bagi peserta didik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami.